Sekarang kita akan perkenalan mengenai ST Beda dulu. Supaya Anda tahu di mana Anda belajar dan ini mau belajar apa ya. Dan dasarnya belajar ini apa ini dasarnya belajar ya. Jadi ST Beda itu ada sekolah teologi yang bernama Beda dan Beda itu singkatan dari bertumbuh dalam anugerah. Itu kemudian jadi Beda. Nah, Beda ini baru berdiri tahun 2023 dan kenapa bisa berdiri? Karena saya 1986 saya merintis satu sekolah yang didirikan oleh hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong, nama Sekolah Teologi Reform Injili Surabaya. Saya mengajar pertama kali, merintis pertama kali, dan terakhir saya mengajar di Stris itu tahun 2022 akhir ya, sampai bulan November saya selesai mengajar Stris tahun 2022 yang lalu. Kemudian saya sudah di emeritus alias sudah pensiun. Dan karena saya tidak punya pelayanan, maksudnya yang menetap, saya mendirikan sekolah teologi yang baru yang bernama ST Beda. ST Beda ini tidak di bawah denominasi apapun, tidak di bawah gereja manapun, tapi tetap dalam pengajaran yang spiritnya adalah back to the Bible, ya, kembali kepada Alkitab. Dan ini sudah tahun ketiga, sudah 3 tahun, saudara ya, sudah 3 tahun sejak tahun 2023, ya itu tahun pertama 2023, 2024, 2025, sekarang 2026 ini tahun keempat, bulan Februari. Dan ini sebetulnya hari ini adalah hari ulang tahunnya STPDA yang keempat, ya. Ini ulang tahun yang keempat. Oke, puji Tuhan untuk anugerahnya bagi kita semua dan semuanya karena anugerah Tuhan bisa berjalan sampai sekarang. Seluruh mahasiswa yang sudah pernah belajar di ST Beda selama 3 tahun ini, kalau dijumlah semuanya, mungkin bisa sudah 1.000 orang ya. Maksudnya 1.000 itu yang ambil mata kuliahnya. Jadi semester pertama saja itu kurang lebih 350 orang kira-kira yang mendaftar. Ya, 350 lalu semester berikutnya sekitar 200-an jadi 500. Ya, itu sudah 1 tahun aja sudah 500. Ya, tahun berikutnya ya kalau jumlah-jumlah terus sampai sekarang ya bisa sampai 1.000 lebih mungkin. Ya, saya nggak tahu admin mungkin belum pernah menjumlah ya seluruh peserta pelajaran di STPDA itu kalau dijumlah total semuanya berapa. Tapi itu nggak penting. Yang penting adalah kami mempunyai satu semangat, saudara ya, untuk mengajak jemaat untuk merasa tidak cukup hanya mendengar firman dari kebaktian hari Minggu saja. Jangan merasa cukup. Karena mungkin Anda mendengar firman Tuhan hari Minggu yang barusan, kalau ditanya, khotbahnya apa ya? Yang minggu barusan ini, apa ya? Wah, sudah lupa mungkin. Itu barusan minggu ini ya. Apalagi kalau ditanya yang bulan lalu, waduh, sudah tidak ingat. Bulan lalu khotbahnya apa ya? Wah, nggak tahu lagi, lebih nggak tahu lagi ya. Apalagi setengah tahun yang lalu, apalagi 1 tahun yang lalu, lebih nggak ingat lagi ya. Jadi bukan saya merendahkan khotbah hari Minggu, bukan. Itu sangat penting, tapi tidak cukup. Ya, jangan merasa it is enough. Ya, sudah cukup. Saya tidak perlu ditambah lagi. Saya sudah kenyang. Ya, nah ini sikap yang salah. Kita rindu untuk jemaat sadar bahwa makanan rohani itu tidak hanya diterima pada hari Minggu lalu sudah dianggap selesai. Tapi harus dipelajari supaya kita
sadar benar bahwa firman itu tidak tidak cukup kita dengar hanya pada hari Minggu saja. Lalu yang kedua, saudara, kita ini sudah sering ya melihat pengajaran-pengajaran yang simpang siur selama ini. Kalau saudara memperhatikan akan YouTube ya atau media-media segala macam ini, simpang siur yang Anda dengar ini. Dari hamba Tuhan A sampai Z, pengajarannya bisa saling bertentangan satu dengan yang lain. Lalu jemaat yang bingung ini nggak tahu mana yang benar. Ya pokoknya saya mau ikut pembicara yang favorit saya, yang saya sukai, yang saya senangi. Sehingga bukan lagi mau cari mana yang benar dan mana yang salah, tapi mana yang menjadi favorit saya. Nah ini juga bahaya. Kenapa? Karena yang favorit itu belum tentu benar. Saya bukan lalu mau mengajak Anda untuk mencurigai favorit-favorit Anda, tapi semua itu harus diuji, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa jemaat yang pada waktu gereja mula-mula ya, itu berdiri, mereka mendengar firman itu tidak cukup hanya mereka dengar hamba Tuhan yang berfirman lalu semua dianggap oke. Tidak. Dikatakan bahwa pada saat mereka setelah mendengar firman, mereka meneliti firman itu. Apakah firman itu benar demikian? Nah, jadi tidak semata-mata, oh hanya apa ini, hanya dengar saja sudah merasa cukup. Tidak, mereka meneliti. Coba Anda lihat di Alkitab, Kisah Rasul 17 ayat 11 ya. Nah, ini lihat layarnya ini. Di sini dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya, ya maaf, ya lebih baik hatinya ya, daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, ya itu sudah bagus. Menerima firman dengan kerelaan hati. Tapi selanjutnya ini yang penting. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Perhatikan ya. Menyelidiki kitab suci setiap hari. Bayangkan ini, setiap hari. Saudara. Saya kok nggak yakin jemaat sekarang ini meneliti firman Tuhan setiap hari. Kecuali yang jadi pendeta ya. Pendeta pun belum dijamin pasti meneliti setiap hari ya. Tapi apalagi jemaat ya. Apalagi jemaat. Apakah menyelidiki kitab suci setiap hari? Dan dikatakan mereka setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apa? Apakah semuanya itu maksudnya apa? Semuanya yang diberitakan, ya, semuanya yaitu firman yang diberitakan. Apakah semuanya itu benar demikian? Berarti dengan kata lain apa? Mereka menguji, mereka meneliti, mereka mempelajari. Tidak asal menerima, tidak asal percaya. Jadi menerima firman itu sudah bagus daripada tidak mau terima firman, ya kan? Tapi firman yang diterima itu benar atau tidak? Firman yang diterima itu teruji atau tidak? Lalu tahu benar atau tidak benar? Tahu dari mana? Kalau jemaat itu tidak pernah belajar, saudara. Menyedihkan ya. Jemaat sekarang ini nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Pada saat mendengar pendeta A, pendeta B, pendeta C, mana yang benar? Mana yang salah? Oh, sekarang yang penting bukan benar atau salah. Yang penting aku suka atau enggak suka. Kalau lihat wajah pendetanya mengerikan, wah sudah enggak suka aku. Wajahnya enggak simpatik sama sekali. Jadi yang menjadi penilaian itu bukan pengajarannya, tapi wajahnya atau suaranya, ya toh. Wih, suaranya merdu sekali. Saya langsung terkesan dengan suaranya. Ya, jadi yang dinilai itu apa? Saya juga bingung kadang-kadang ya.
Ini mau cari kebenaran atau cari wah terus ada yang memilih pendeta yang satu lagi, wah saya tuh cocok sama pendeta ini, sama pikiran saya itu cocok ini. Wah, berarti kan cari yang cocok ya. Lalu yang nggak cocok ditolak. Padahal belum tentu yang cocok itu yang benar. Itu bisa-bisa yang cocok dengan pikiran saya malah yang salah. Waduh, gawat kan? Nah, ini yang seharusnya kita berhati-hati, saudara ya. Tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, itu bukan sembarangan. Tapi ada yang, wah, rasanya lebih dewasa ya, misalnya bilang, oh, kita itu tidak boleh menghakimi pembicara. Pembicara itu pasti benar, ya. Pembicara itu hamba Tuhan, tidak boleh dihakimi. Kita salah kalau kita menghakimi hamba Tuhan, ya. Jadi diterima saja. Semua hamba Tuhan itu diterima. Kita dengar positifnya saja, ya. Kalau memang nggak positif atau nggak benar ya kita tolak. Tapi kalau benar ya kita terima. Ya, jadi tidak boleh menghakimi, ya. Semua diterima saja. Wah, ini kelihatannya hatinya lebih lapang ya. Wah, terbuka untuk semua ya. Jadi eh, biarpun mengajarnya saling bertentangan, nggak apa-apa. Saling bertentangan itu malah memperkaya kita ya. Ya, untuk kita melihat dari berbagai sisi dari seluruh pengajaran yang saling berkontradiksi ini. Wah, ini juga sikap-sikap yang menimbulkan tanda tanya juga apakah benar sikap yang terbuka dengan semua pengajaran. Ya, itu kita perlu pertanyakan. Ya, oke. Jadi itulah spirit ST Beda, saudara ya. Sekolah Teologi Bertumbuh dalam Anugerah. Dan kita boleh belajar di sini ini dengan kalau saudara mau ikut yang live, itu kelasnya pakai Zoom. Nah, kali ini karena kelas perdana, ada Zoom, ada YouTube. Jadi Anda bisa lihat lewat Zoom, bisa lihat lewat YouTube, tapi ini hanya untuk live kali ini yang perdana. Tapi nanti selanjutnya pelajaran yang disampaikan secara live ini hanya lewat Zoom. Tetapi ada tetapinya. Bagi saudara yang hari hanya ini, misalnya kita kan sekarang hari Rabu ya, Rabu malam. Tapi kemudian Anda di hari Rabu yang lain, Anda ada pelayanan atau Anda terbentur dengan kegiatan lain yang tidak bisa digeser dan itu sangat penting ya, sangat urgen. Anda tidak bisa mengikuti pelajaran live dari STPDA, Anda boleh mengikuti pelajaran kelas tunda. Kelas tundanya lewat YouTube. Jadi kami ada dua wadah ya yang Anda boleh gunakan untuk belajar ini yaitu Zoom yang live. Tapi kalau mau mengulang misalnya juga ada yang, wah saya kok belum begitu mengerti ya yang dibagikan ini pada hari ini itu belum mengerti. Anda bisa lihat di Zoom kelas tundanya. Itu namanya kelas tunda, ya. Dan Zoom ini boleh dilihat selama sampai 1 minggu. Ya, saudara mau lihat terus, setiap hari Anda mau lihat terus silahkan, itu bebas ya. Jadi, tapi Zoom ini tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Zoom ini hanya untuk yang ikut kelas, ya, baik sebagai peserta, sebagai pendengar, Anda boleh ikut eh, kelas live di Zoom ini, boleh ikut juga kelas tunda di YouTube ya, tapi jangan di-sharekan untuk umum, jangan ya, karena ini memang kelas khusus untuk peserta atau pendengar STPDA. Nah, diharap juga kelas ini Anda ikuti dengan kamera terbuka. Saya kalau Anda semua kamera tertutup, saya nggak tahu Anda ini dengar benar-benar atau Anda tidur-tiduran atau Anda sambil jalan-jalan di mall atau bagaimana. Ya saya kan tidak mengerti. Jadi kalau bisa lihat wajahnya, oh iya dengar dengan serius, asal jangan pasang foto ya. Kalau pasang foto, ya saya tidak tahu Anda ini bergerak atau tidak bergerak ya. Nah, jadi perlu juga
Anda tampilkan video Anda ya, kecuali yang kameranya rusak ya. Nah, kalau kamera rusak, saya anjurkan ya beli dong kamera ya, kamera apa ini kalian laptop, kameranya laptop atau ya pakai HP yang ada kameranya. Atau internetnya terganggu ya. Saya kalau pakai video, waduh, terputus-putus. Nah, itu memang agak sulit ya. Kalau Anda memang betul-betul di daerah pedalaman ya yang sulit internetnya atau sangat mahal dan sebagainya, ya itu sudah kendala yang memang mungkin sulit diatasi ya. Ya, saya juga tidak bisa membantu Anda ya, kecuali masang Starlink atau apa gitu ya, yang bisa mengatasi internet. Baik, ujian kita mengikuti ujian hanya sekali saja satu semester ujiannya, yaitu ujian akhir semester, tidak ada ujian tengah semester, dan ujiannya itu tidak untuk wah betul-betul gimana gitu ya, ujiannya menakutkan dan mengerikan bukan, ujiannya itu hanya suatu ya bagaimana kita tahu sampai di mana kita sudah mengenal pelajaran yang kita ikuti selama ini. Cuma itu aja sebagai bahan evaluasi saja. Demikian teman-teman, kalau ada pertanyaan di sini tidak ada kredit ya. Jadi Anda mungkin Pak bisa nggak saya ambil kredit untuk gelar STH? Wah, tidak ada di sini ya. Sertifikat, kita bagi sertifikat. Kecuali sekolah teologi yang Anda mau ikuti, mau menerima ST beda dengan pelajaran-pelajaran yang dibagikan, karena kita juga tidak kalah dengan STT, STT. Cuma bedanya aja adalah ini untuk kaum awam, dan beda yang kedua adalah kita memang tidak memberi tugas-tugas tambahan untuk jemaat awam, seperti buat paper, tugas baca buku sampai berapa ratus halaman, dan sebagainya yaitu untuk yang STT ya. Tapi meskipun tidak ada tugas seperti itu, kita berikan yang berkualitas, betul-betul berkualitas, betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, betul-betul kita membawa jemaat back to the Bible. Kalau memang tidak back to the Bible, silahkan diprotes, silahkan dikritik, silahkan ditinggalkan. Kalau kita memang tidak back to the Bible. Ya, seperti itu perkenalan sedikit perkenalan mengenai ST Beda. Kami tidak disubsidi oleh gereja manapun dan kami bisa berjalan semua karena anugerah Tuhan. Kalau ada saudara yang terbeban mau ikut memberi persembahan untuk berlangsungnya ST Beda, welcome, tapi tidak dipaksa. Lalu uang apa kontribusi Anda untuk perkuliahan ini, untuk pelajaran kelas-kelas ini, itu untuk 14 kali pertemuan ya. Ya, jumlah yang Anda kasih untuk perkuliahan ini untuk 14 kali pertemuan. Itu tentunya tidak mencukupi biaya perkuliahan ini, di mana kita juga mengundang dosen-dosen yang istilahnya bukan full time di tempat SD Beda ya, jadi pasti kita harus mengeluarkan biaya juga, dan semua yang mengajar di SD Beda ini pasti bermutu dan berkualitas. Kami tidak mau yang abal-abal, itu tidak mau ya. Kami bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang betul-betul back to the Bible ya, dan Eh, kita juga selain SD Beda ada radio Beda. Ya, radio Beda juga kita memberikan siaran-siaran yang sangat berkualitas, dan Anda bisa dengar radio Beda ini juga di YouTube dengan channel yang namanya Radio Beda. Ya, nyambung ya. Radio enggak nyambung ya. Radio spasi Beda, Anda search di YouTube pasti ketemu. Ya, lalu kalau mau lihat video-video kita itu sudah 1.200 video di channel Radio Beda dengan tema-temanya macam-macam. Ada tema satanologi, ada tema Arminianism vs Calvinism, ada tema mengenai double atau single predestinasi. Wah, sudah temanya sudah ratusan tema. Silakan Anda kalau mau belajar ikuti, itu gratis, lihat YouTube-nya. Gratis ya.
Nah, untuk di STPeda ini ada kontribusi dan kita juga memberikan materi pelajaran ya melalui PowerPoint atau juga makalah yang saya bagikan. Oke, demikian